Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Nandur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sobat tani, sobat menanam dimanapun berada. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sangat banyak sekali karunia kepada kita semua, nikmatnya kepada kita semua yang mungkin kadang-kadang kita tidak pernah sadar. Seperti halnya pagi hari ini kita masih bisa menikmati cahaya matahari yang cerah, masih bisa menghirup udara dengan segar. Alhamdulillah. Baik, namun di kesempatan pagi hari ini Mas Nandur punya asisten, karena kemarin kebetulan ada asisten yang mendaftar. Siapa dia? Dia adalah Mas Abid, anak lana. Ya. Mas Abid, sini Mas Abid. Sini Mas Abid. Sini. Ini dia, nih anak lanang ini. Dan alat-alatnya apa yang akan kita gunakan? Kita cek. Let's go. Ya, alat yang pertama adalah sabit. Nah, sabit ini nanti kita gunakan untuk mencacah rumput atau hijauan yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah ember. Ya Mas Abid, mana ember Mas Abid? Ember dan air. Nah, ini ember dan air. Kemudian alat penyiram mana Mas Abid? Alat penyiram atau gembor. Nah, ini adalah alat penyiram nanti untuk meratakan air dan campurannya. Kemudian ada juga cangkul. Cangkul Mas, mana Mas Abid cangkul? Ya, cangkul. Cangkul. Ya, cangkul. Nah, ini dia. Cangkul ini nanti kita gunakan untuk membolak-balik atau untuk meratakan bahan dengan bakteri pengurai. Kemudian yang terakhir adalah bakteri pengurai. Ya Mas Abid, bakteri pengurai. Nah, ini dia. Ini bakteri pengurai ini perlu diketahui ya teman-teman. Ini kemarin kita buat sendiri dengan bahan jeroan ikan, jeroan lele. Ini adalah limbah dari hewan ternak, kambing dan sapi. Ini makanan kambing dan sapi yang tidak habis dimakan. Kalau di Jawa biasa disebut dengan rapen. Ini juga limbah rapen yang sudah agak lama, ini kemungkinan besar sudah terfermentasi alami. Nanti kita akan campurkan juga. Bahan berikutnya adalah kotoran hewan. Yang di sini Mas Nandur menggunakan kotoran hewan daripada kambing, karena kebetulan Mas Nandur pelihara kambing. Nah, ini seperti ini ya. Sebenarnya bisa juga dengan kotoran binatang sapi, cuman Mas Nandur kesempatan kali ini karena limbah dari peternakan sendiri adalah kotoran kambing, maka yang dipakai adalah kotoran kambing. Kemudian bahan yang berikutnya adalah ketepok pisang. Nah, jadi ini ketepok pisang ini adalah merupakan sumber fosfat atau fosfor yang nanti akan membantu tanaman dalam penyerapan unsur hara. Jadi begini rekan-rekan semua, sobat tani dimanapun berada. Di lokasi kami berada ini, di pedalaman Kulon Progo ini masih banyak sekali para petani yang belum memanfaatkan limbah-limbah seperti ini. Cuma dibuang, kadang dikumpulin, dibakar. Ketepok pisang ini kadang setelah panen udah gitu dibiarin, tidak ada gunanya, tidak digunakan. Nah, ini kesempatan kali ini akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke proses pembuatan. Oke, let's go. Pertama-tama kita akan mencampurkan semua bahan. Sebenarnya bisa di mana saja, cuman kesempatan kali ini Mas Nandur sudah punya lubang dulu bekas kolam. Jadi nanti tempat fermentasi akan kita masukkan dalam kolam. Yang jelas kita campur semua dulu. Oke, let's go. Mohon maaf sobat tanaman dimanapun Anda berada. Ini tadi dari bahan-bahannya ternyata ada yang kelewat. Ini yaitu kapur dolomit, yang mana kapur dolomit ini berfungsi untuk mengurangi keasaman daripada pupuk tersebut.
Baik, selanjutnya ini gedebok ini akan kita cacah menjadi bagian-bagian kecil karena nanti akan mempermudah dalam proses fermentasi. Baik, kita cacah dulu ya. Baterai mau habis, Mas? Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah ini dapat asisten lagi ini. Sepupu ya, adik sepupu. Wah, ini bantu mencampur gedebok pisang yang sudah dicacah nih. Ya, tambah lagi asistennya ini, saudara-saudara sahabat tani dimanapun berada. Keponakan datang lagi. Ya, campurin situ. Ya, bagus. Kita akan mencampurkan bakteri pengurai ke dalam air. Nah, ini dia. Ini bikinan sendiri dari limbah ikan. Ini sebenarnya untuk takarannya ada takaran khusus ya, sebagaimana bahan-bahan tadi. Itu tidak ada takaran khusus. Sini. Bakteri di dalam air yang tidak ada takaran khusus. Cuman biasanya itu setiap 1 mili ini bakteri itu dibandingkan dengan 15 mili. Nah, kita kira-kira aja ya. Cukup. Jadi seperti yang tadi saya bilang, itu bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi seperti gedebok pisang, kemudian kotoran binatang, limbah-limbah binatang, makanan binatang yang tidak dimakan, itu tidak ada campuran resep khusus 1:1, 1:2 itu nggak ada. Semua campur aja nggak masalah, karena kalau toh nggak ada kotoran kambing, kalau toh nggak ada bekas makanan, kalau nggak ada limbah, itu bisa pakai apa aja yang penting. Nah, iya, Kak, kecap ini. Nih, ini rumput-rumput liar ini juga kita jadikan pupuk. Ini cuma masih banyak yang belum. Nah, itu. Oke, sekarang selanjutnya kita akan memasuki proses pencampuran bahan-bahan, kemudian akan kita berikan bakteri pengurainya. Kita campur bahannya dulu ya guys, sampai rata. Betul sekali ya sobat tani dimanapun Anda berada, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Arfi tadi itu memang benar. Jadi kita usahakan dalam pencampuran bahan-bahan pupuk ini diusahakan sampai betul-betul rata. Jangan lupa sambil siramkan starter bakteri yang tadi sudah kita siapkan ke dalam setiap lapisan. Jangan lupa juga taburkan kapur dolomitnya ke dalam setiap lapisan pupuk yang sedang kita ratakan. Jika sudah benar-benar rata, maka kita kembalikan ke bentuk semula lagi. Kita kumpulkan, kemudian kita buat gundukan. Kemudian nanti kita padatkan dengan cara menginjak-injak. Setelah bahan pupuk-pupuk kita padatkan, kemudian langkah berikutnya yaitu menutup semua bagian daripada pupuk tersebut. Yang paling bagus bahan yang untuk menutup yaitu bahan yang berpori seperti karung goni. Cuman sebenarnya sih apa adanya, kalau memang adanya terpal seperti ini bisa juga pakai terpal. Cuman kalau terpal yang masih rapat, belum ada lubang-lubangnya, itu sebaiknya setiap
2-5 hari kita buka agar panasnya terbuang. Kita butuhkan kayu seperti ini guys untuk memasukkan ujung terpal ke dalam antara tanah dan bahan pupuk agar dapat tertutup lebih sempurna. Beginilah sobat pecinta tanaman dimanapun Anda berada, proses pembuatan pupuk organik sederhana dan memanfaatkan bahan apa adanya di sekitar kita telah selesai. Perlu diketahui untuk penutupan bahan ini sebaiknya kalau mau dipakai pupuknya paling tidak 20 hari, namun lebih bagus apabila mencapai 1 bulan, baik itu pakai starter bakteri maupun tidak. Jadi yang sudah itu kita pakai starter bakteri itu 1 bulan sudah sangat bagus. Cuman kalau kurang dari 20 hari itu kadangkala belum hancur sepenuhnya. Baik, demikian rekan-rekan sobat tani dimanapun Anda berada, perlu kita review lagi. Adapun bahan-bahan yang tadi kita buat yaitu yang tadi kita pakai yaitu 1 kohe kotoran hewan, yang kedua adalah rumput-rumput sisa makanan ternak, yang ketiga gedebok pisang, yang keempat kapur dolomit. Kemudian adapun starter bakteri itu opsional, bisa pakai atau bisa tidak. Cuman kalau pakai starter bakteri itu proses fermentasi akan lebih cepat dan lebih sempurna. Demikian sobat tani dimanapun Anda berada, sobat pecinta tanaman dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang sedikit ini, sharing-sharing dari Mas Nandur ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Apabila dirasakan apa yang telah kami sajikan ini bermanfaat, silahkan Anda semua share ke teman-teman, like, tuliskan komentar yang berguna. Kalaupun mengkritik adalah kritik yang membangun, kemudian klik tombol subscribe. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.